keuangan Anda di tengah pandemi ini. Dan masih bersama kami, yaitu narasumber yang telah kami hadirkan, yaitu Mas Aidil Akbar selaku perencana keuangan. Halo Mas Aidil, kita lanjutkan kembali ini pembicaraan kita. Tadi kan kita berbicara nih terkait dengan porsinya begitu ya, investasi dan juga dana darurat atau tabungan begitu, atau something yang bisa kita cepat cash out begitu ya, something yang liquid gitu. Nah, tapi di tengah pandemi saat ini, di tengah banyaknya ketidakpastian, menurut Anda apakah ini timingnya sudah aman begitu untuk kita mulai berinvestasi, atau sebenarnya mungkin jangan dulu begitu, karena memang kita tidak tahu begitu ya apa yang akan terjadi di depannya. Ya, jadi gini, untuk mereka yang sudah melakukan investasi secara rutin setiap bulan, kan sekarang udah banyak nih orang-orang yang tiap bulan udah nyicil 50.000, 100.000, 500.000 ya, sejuta. Kalau itu sudah dilakukan rutin setiap bulan, nggak masalah, itu biarkan dia jalan gitu ya. Tapi untuk uang-uang yang sifatnya baru dan besar ya, misalnya ada dapat bagi hasil nih, atau dapat bonus nih, atau dapat apa, pokoknya dapat rezeki nomplok lah gitu ya, dalam nominal yang relatif lumayan besar ini nanti juga relatif masing-masing orang beda-beda ya. Itu saya sarankan untuk jangan dulu masuk sampai kita lihat kondisi pasarnya sudah mulai kondusif. Karena gini, kondisi COVID ini juga tidak hanya berlaku di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu satu ya. Terus kedua, kita juga mungkin sudah sering lihat di TV, di sosial media juga ada ya, lihat di media online juga ada. Soalnya sedang terjadi kerusuhan di Amerika gitu ya. Terus juga Amerika juga lagi mancing-mancing dengan China. Jadi kondisi globalnya pun juga masih belum kondusif. Jadi jangan sampai kita baru mulai berinvestasi, masukin uang, saya baru dapat warisan misalnya gitu ya, 200 juta, terus lihat sahamnya lagi oke nih, masuk ke saham, seneng, terus naik, habis naik seneng, tiba-tiba di drop, dijatuhin gitu ya. Nah itu jangan dulu. Jadi seperti saya katakan tadi, paling tidak untuk 3 bulan ke depan kita wait and see sambil baca situasi. Uang ini masukkan dulu lah ke produk-produk yang liquid, tabungan, deposito tadi ya, emas, kemudian pasar uang gitu ya, sampai kita lihat kondisi bagus. Yang low risk dulu begitu ya menjadi prioritas kalau dalam hal ini berinvestasi ini, kalau menurut Mas Aidil. Iya betul, kita utamakan dulu yang low risk sampai nanti kondisi sudah mulai kondusif, baru kita pindahkan ke yang relatively lebih beresiko lagi, betul. Tapi di saat yang bersamaan kan kita ketahui nih, kalau investasi di pasar saham mungkin banyak orang yang menilai saat ini, wah ini sudah lumayan murah nih, begitu menarik begitu ya harganya kalau kita melihat saham-saham blue chip saat ini. Dan mereka juga saat ini mungkin kebanyakan dari teman-teman itu juga ingin coba nih seperti apa sih investasi di pasar saham gitu. Tapi kalau Anda menimbang resikonya dan juga returnnya dengan harga saham yang sudah sangat murah saat ini, itu bagaimana? Apakah mungkin sebenarnya masih bisa begitu kita sisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk mencoba berinvestasi di pasar saham? Ya, sebenarnya approach-nya atau pendekatannya sama, mirip seperti tadi kalau kita mau beli properti atau mau ganti mobil ya, Mbak Monica ya. Jadi ketika kita memutuskan mau masuk ke saham atau mencoba masuk ke saham, pastikan satu bahwa ini uang udah nggak ada urusannya lagi sama uang belanja bulanan, udah nggak ada urusannya lagi dengan emergency fund gitu ya. Dan uang kita, emergency fund kita dan belanja bulanan kita udah aman nih, paling nggak sampai akhir tahun atau sampai tahun depan udah aman gitu. Dan kita masih ada uang lebih ya. Nah ketika kita masih ada uang lebih yang kita juga sayang kalau ditaruh di tempat yang liquid gitu ya. Nah memang saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk, meskipun kalau kita baca marketnya pun masih marketnya kalau menurut saya masih sideways, masih belum bisa dibaca bahwa dia sudah break ke atas gitu ya. Kemarin sempat rame dari 4.500, 4.600 ke 47 gitu ya, 48. Orang-orang menganggap itu break, tapi kemudian dibanting lagi, turun lagi. Jadi saya lihat, makanya waktu kemarin sempat ditanya sama beberapa murid-murid saya juga, Mas ini waktu yang tepat belum? Saya bilang, kalau Anda mau nyimpannya jangka panjang ya nggak masalah, masuk aja. Tapi kalau Anda mau trading ya trading oke. Yang kena masalah adalah kalau yang nanggung-nanggung, saya bilang gitu ya. Jadi kita masih nanggung ini seperti apa nih Mas kalau nanggung-nanggung? Nanggung-nanggung tuh gini, kan sebenarnya kalau kita bicara saham atau bicara investasi di pasar modal, pendekatannya ada dua ya. Yang satu kita sebagai trader, yang kedua kita sebagai investor. Ya. Investor selalu melihat view-nya jangka panjang. Jadi kalau saya masuk uang sekarang, itu uang nggak akan saya pakai minimal 3-5 tahun lagi.
So kalau pendekatan saya adalah investor, maka kondisi sekarang atau bahkan kondisi bulan Maret kemarin, April kemarin, ketika marketnya drop gitu ya, itu adalah kondisi yang terbaik untuk masuk gitu. Ketika IHSG di 4.200 misalnya, masuk gitu ya. Karena uangnya nggak akan dipakai sampai 3 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi. Tapi kalau misalnya tadi yang investor, yang trader, kalau trader nggak pengaruh gitu, mau marketnya naik, mau marketnya turun, dia nggak lihat tren, dia bacanya adalah movement tiap hari gitu. Nah, yang kena itu yang nanggung tadi. Yang nanggung adalah orang-orang yang sebenarnya jiwanya investor tapi pengen trading gitu ya. Jadi dia udah ngincar satu saham nih, salah satu saham gitu ya. Dia bilang wah ini bakal naik ya, dia beli. Tapi karena dia nggak terbiasa trading, dia nggak buru-buru keluar hari itu atau nggak buru-buru keluar besoknya. Akibatnya yang terjadi apa? Sahamnya jatuh dan uangnya nyangkut. Nah, ketika uangnya nyangkut, dia berubah dari day trader menjadi swing trader. Swing trader berarti dia tradingnya mingguan atau bulanan. Dan biasanya swing trader mingguan bulanan ini justru yang seringkali kena rugi gitu ya, karena dia tidak disiplin untuk cut loss. Karena untuk sebagai seorang trader dia harus punya disiplin kapan dia mesti cut loss atau kapan dia mesti keluar ketika dia udah profit gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi biasanya swing trader itu adalah kalau joke-nya saya sama teman-teman di dunia pasar modal, kita bilang swing trader itu adalah day trader yang kejebak gitu. Ya, uangnya nggak bisa keluar, ya udahlah mau nggak mau gue jadi investor deh sekarang gitu dia bilang. Nah, kalau terkait dengan mungkin investasi jenis lainnya begitu ya Mas, seperti mungkin emas atau reksadana, saat ini kita ketahui kan harga emas ini terus naik begitu ya di tengah ketidakpastian ini. Ini sebenarnya kalau untuk kita baru mulai mau investasi ini, apakah mungkin emas salah satu yang patut kita cermati begitu, salah satu yang paling menarik saat ini? Ya. Emas itu adalah salah satu investasi yang relatif secara value ya, relatif cukup aman karena dia ada asetnya, ada value-nya gitu. Cuma bukan berarti kemudian harga emas nggak bisa naik, nggak bisa turun, karena yang terjadi saat ini emas malah turun meskipun emas dunianya naik. Jadi uniknya dari emas di Indonesia itu adalah terpengaruh oleh dua hal. Satu, dia terpengaruh oleh harga emas dunia. Kedua, dia terpengaruh oleh nilai tukar dolar gitu ya. Nah, emas kita di Indonesia sekarang dalam kondisi turun. Kenapa? Karena rupiahnya menguat, gitu ya. Jadi kalau rupiah menguat, meskipun emas di luar negerinya misalnya naik, tapi rupiahnya menguat, dolarnya melemah, berarti maka emasnya turun seperti yang sekarang terjadi gitu, dari 860 ribuan, 870 ribuan turun ke 825 sampai 830. Itu yang terjadi saat ini, gitu ya. Nah, jadi kita tidak, emas adalah relatif investasi yang lumayan, secara risiko tidak setinggi saham gitu ya. Tapi bukan berarti dia juga tidak bisa naik dan bisa turun gitu. Ini supaya kita luruskan aja, jangan sampai orang berpikir, karena banyak orang mikir oh, udah naruh emas kayak naruh deposito. Enggak, beda ya. Deposito uang pokok kita nggak akan bergerak gitu kan. Yang naik turun biasanya suku bunganya aja gitu. Nah, kalau emas uang pokok kita bisa naik bisa turun tergantung dari harga emasnya gitu ya. Atau bisa juga menggunakan Mas sendiri nih yang paling aman sebenarnya saat ini, pokoknya di tengah pandemi ini, di situasi saat ini sebaiknya kita berinvestasi apa nih? Kalau mungkin profil risknya ini nggak tinggi begitu ya, yang mungkin mencari instrumen investasi yang dianggap relatif cukup aman gitu. Nah, ini bisa diinvestasi di mana saja nih kalau menurut Mas Aidil? Ya, di luar produk perbankan, tabungan deposito, tadi kita udah punya namanya reksadana pasar uang, otomatis ya. Kemudian reksadana yang berbasis surat utang, jadi reksadana pendapatan tetap ya. Kemudian juga reksadana campuran sebenarnya bagus kondisinya kalau kita mau pakai buat jangka panjang. Compare dibandingkan dengan reksadana saham, reksadana campuran jauh lebih bagus, bahkan performance-nya for the last 5 years ya, 5 tahun terakhir malah justru lebih bagus gitu ya. Terus emas juga tadi sama gitu. Jadi sebenarnya meskipun emas nilainya bisa turun, tapi kalau kita kalkulasi resikonya, penurunan nilai emas itu tidak sebesar kalau kita misalnya masuk ke saham tadi gitu ya. Emas mungkin turun 3%, 5%, oke lah, masih bisa gitu ya. Tapi nggak tiba-tiba emas turun 30% kayak saham di bulan Maret kemarin tiba-tiba 30%. Itu belum pernah kejadian kayak gitu sejak tahun 2012 gitu ya. Jadi kondisinya masih relatif oke. Jadi
produk berbasis surat Berarti utang. fluktuasinya ini kurang begitu ya kalau untuk investasi instrumen-instrumen seperti emas dan juga reksadana ini walaupun ada fluktuasi tapi mungkin nggak sebesar pasar saham begitu ya. Betul. Dan juga misalnya produk utang kan banyak turunannya ya, ada SBR, ada apa namanya sukuk, ada ori gitu ya, ada sukuk retail. Jadi produk-produk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pun itu juga bisa menjadi salah satu alternatif karena tadi fluktuasinya tidak sebesar kalau kita masuk ke saham. Ya. Oke, berarti tapi ini tergantung, balik lagi ini tergantung kepada profil risk masing-masing orang begitu ya Mas ya, yang mana yang menurut mereka cocok di tengah kondisi atau situasi keuangan mereka saat ini. Betul, balik Nah, lagi. mungkin selanjutnya Mas Aidil sebagai pekerja kan kita ada yang pekerja kantoran alias yang berpenghasilan tetap dan ada juga yang freelance atau freelancer gitu. Nah, bagaimana tiap penghasilan ini mengatur keuangannya apalagi di tengah pandemi virus corona saat ini? Ya, untuk freelancer kita punya menggunakan metode yang disebut dengan pengolahan dana ya. Freelancer itu biasa bermasalah dengan pengolahan dana mereka. Jadi kita menggunakan metode yang disebut dengan double account. Double account itu artinya apa? Antara rekening penerimaan dengan rekening pengeluaran itu harus dipisah, nggak boleh jadi satu, gitu ya. Semata-mata karena apa? Semata-mata karena tadi yang namanya rekening tabungan itu sekarang sudah berubah fungsi, tidak hanya menjadi tempat kita menabung menyimpan uang, tapi menjadi tempat kita cash management account, melakukan transaksi keluar masuk dari uang kita. Ya. So jadi supaya kalau freelancer itu kan kadang-kadang kerjanya per job atau kerjanya per project gitu ya. Nah jadi kita yang sering terjadi adalah ketika uang masuk langsung kepakai habis. Nah, supaya uangnya tidak kepakai habis, kita punya rekening namanya rekening penampungan. Jadi semua uang dari hasil kerjaan kita freelance masuklah ke rekening penampungan, di mana nanti setiap bulan kita pindahkan sebesar pengeluaran bulanan kita ke rekening pengeluaran. Jadi rekening yang pengeluaran inilah yang dipakai untuk bayar-bayar biaya hidup kita sehari-hari ya. So, jadi kalau kita transfer tiap bulan antar dua rekening ini dibuat seakan-akan kita gajian sebenarnya gitu. Nah, dengan cara seperti ini uang tetap masuk ke rekening penampungan, tapi tetap kita hanya akan menggunakan sebatas kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, otomatis metodenya tetap sama. Dalam financial planning ini kan selalu dua, pendapatan sama pengeluaran. Nah, tinggal menambah pendapatan sebanyak mungkin, menambah penghasilan ke rekening yang sebanyak mungkin. Di saat yang bersamaan kita mulai menekan pengeluaran, yang mana pengeluaran yang tidak esensial kita tekan atau kita hilangkan. Gitu.